Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meluruskan niat pada setiap amal agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk lebih mengenal petunjuk Nabi SAW dan tuntunannya, agar kita tidak hanya sebagai seorang muslim tetapi kosong hatinya dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jamaah sekalian, mengikuti sunnah Nabi SAW akan membuat hati semakin ikhlas dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dibelenggu oleh penjara dunia. Mengapa orang banyak yang terbelenggu, banyak yang terkurung dalam penjara dunia? Karena kegiatan dan aktivitas sehari-harinya, kehidupannya secara umum jauh dari cahaya sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita membahas Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang membahas tentang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyejukkan hati orang-orang beriman, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas tentang bab haqqiz zauj 'alal mar'ah. Bab hak suami atas istri. Apa saja ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi untuk menguatkan bab tersebut? Demikian pula hadis Nabi SAW, dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil lalu bisa menjadi keyakinan, dan dari keyakinan tersebut menjadi acuan dalam beramal, sehingga pada akhirnya kita bisa senantiasa istiqamah. Pertama, perlu kita ketahui bahwa jalan terbesar menuju surga bagi wanita yang sudah berumah tangga adalah suami. Kalau Nabi SAW bersabda, celaka seorang yang memiliki kedua orang tua hingga usia lanjut, namun tidak mampu menjadikannya sebab menuju surga, namun tidak mampu menjadi sebab masuknya ia ke dalam surga, maka kita katakan celaka bagi wanita yang sudah berumah tangga tetapi tidak bisa manfaatkan suaminya menjadi sebab masuk ke dalam surga. Karena ini adalah ketetapan Allah dan Rasulnya SAW, bahwa pintu atau jalan dan sebab terbesar seorang wanita masuk ke dalam surga adalah suami. Sehingga seorang wanita tidak boleh menganggap remeh hak suami. Ya, kalau kita sering mendengar yang sering berseliweran di telinga kita bahwa ridha orang tua atau ridha Allah berada di tangan ridha orang tua, atau ridha Allah berada di ridha orang tua, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, maka berdasarkan hadis Nabi alaihissalam, ridhonya Allah adalah ridhonya suami.
Ya, kalau seandainya seorang istri durhaka kepada Allah, kepada suami, yang dianggap durhaka dalam kacamata syariah atau dalam perspektif syariah, makanya menyebabkan Allah akan murka kepada dia. Ya, jadi seorang wanita yang sudah berumah tangga, yang masih memiliki suami, muliakan dia karena Allah, dengan segala kelemahan wanita yang membuat seorang wanita mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, yaitu memuliakan suami, adalah karena ilmu. Kebodohan menjadi penghalang wanita memuliakan suami. Maka jadi harus belajar. Kalau sudah belajar, sudah ngerti agama, tapi prakteknya tidak sesuai dengan teori, maka diperbaiki ikhlasnya. Pasti ada yang salah pada ikhlasnya. Ada yang kurang. Karena wanita dengan segala kelemahannya akan Allah tutup dengan ikhlas. Wanita itu lemah. Ya. Laki-laki juga lemah. Tapi wanita lebih lemah. Tidak ada yang dapat menguatkan, menyempurnakan kelemahan manusia, terutama wanita, kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama lemah apanya? Lemah jiwanya. Kalau wanita sudah lemah hati dan jiwanya, ditambah jauh dari ikhlas, maka dikatakan wahna al-wahn. Lemah di atas kelemahan, jadi sangat lemah sekali. Kuatkan jiwa, wahai kaum wanita. Kuatkan hatimu dengan ikhlas, terutama dalam melayani atau ketika melayani suami. Muliakan suami, layani ia semata-mata karena perintah Allah. Singkirkan jauh-jauh motif duniawi. Jangan ada unsur duniawi yang mendorong, yang memotivasi seorang istri semangat dalam melayani dan memuliakan suami. Jadi insya Allah akan terus mampu seorang istri memuliakan suaminya. Ingat, seorang istri yang menjadikan suami sebagai sebab masuk ke dalam surga adalah seorang istri yang lebih memuliakan suami daripada orang tuanya. Itulah cara untuk mengamalkan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Seorang istri harus lebih menghormati suami daripada orang tuanya. Harus lebih rendah dalam berbicara dengan suami. Jadi semua hal yang baik, terlebih dahulu suami yang merasakannya, bukan orang tua. Kita kembali kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi pada bab ini. Yang pertama, beliau membawakan ayat yang menguatkan bahwa hak suami itu sangat besar sekali. Apa yang membuat suami itu menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemimpin, terutama dalam rumah tangga? Pertama, dalilnya surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Fassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi ma hafizallah. Laki-laki itu qawwam, yakni dia itulah yang kalau secara letter luck dialah yang berhak meluruskan wanita.
Tetapi di sini kalau kita tidak bicara terjemah secara letterlek adalah dialah pemimpin. Karena nanti perluasan dari makna ayat ini adalah ketidaklayakan wanita menjadi pemimpin. Tapi kalau secara etimologi, secara bahasa, dari sisi bahasa, maka qawwam di sini yang biasa laki-laki lah yang meluruskan wanita. Maka wanita yang dimaksud pertama adalah istri. Karena dia akan ditanya oleh Allah kalau seorang suami tidak mendidik istrinya. Tidak mengarahkan, tidak membimbing. Makna qawwam, qawwama yuqawwim maknanya membimbing, meluruskan. Karena qawwam itu artinya lurus, qaim lurus. Jadi qawwam yang meluruskan. Meluruskan apanya? Hatinya. Jiwanya. Meluruskan apanya? Agamanya. Makanya seorang laki-laki ideal yang bisa memimpin, menjadi imam. Bukan yang bodoh. Bukan hanya memberi uang. Bukan hanya memberi materi. Tapi mampu memberikan nafkah batin. Ya, nafkah batin makna yang pertama adalah membimbing. Qawwam. Jadi kalau laki-laki nggak bisa membimbing, dia bukan rejal, dia bukan laki-laki dia. Makanya di sini para ulama mengatakan laki-laki yang diberikan haknya, suami yang diberikan haknya oleh istri, dilayani betul, yang meluruskan, yang membimbing. Kalau dia tidak bisa membimbing, kerjanya hanya marah-marah, kerjanya hanya sering melakukan KDRT, tidak ada sama sekali sentuhan-sentuhan tarbiyah, maka istri bisa ya tidak melayani dengan baik. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Tapi ingat, bukan berarti ini memberi celah bagi ibu-ibu dan akhwat sekalian untuk berdurhaka. Ya, di sini Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan adanya keseimbangan, keadilan. Ya. Jadi siapa laki-laki yang atau suami yang betul-betul dimuliakan oleh seorang istri, yang menjadi sebab masuknya seorang wanita ke dalam surga dari pintu manapun, yaitu ya suami yang ideal, yang bisa membimbing istrinya. Qawwam. Kenapa dia qawwamun 'ala nisa, yang bisa meluruskan? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah atas wanita. Apa kelebihannya? Fil aql. Jadi jiwanya lebih kuat. Segala sesuatu lebih banyak dinilai secara objektif. Itu maknanya. Karena kalau bicara sabar, bisa jadi wanita lebih sabar, kuat, lebih tabah. Tapi dimaksud dengan akal di sini adalah jiwanya lebih tegar. Jadi dalam menilai dan memandang sesuatu, dalam menyikapi sesuatu lebih objektif. Itu dimaksud dengan kuat secara akal. Kemudian ya faddalallahu al-mar'a fid din. Laki-laki itu agamanya lebih kuat. Bukan berarti dia lebih alim, tidak. Agama di sini maksudnya apa? Dia tidak terhalang oleh haid. Karena agama itu amal. Ad-din secara bahasa artinya amal. Ya, karena dua makna ad-din. Ya, din diterjemahkan bahasa, tapi artinya dua. Amal, ad-din, amal. Yang kedua apa? Yang kedua balasan. Makanya Allah katakan hari kiamat dengan hari Yaumuddin, hari pembalasan. Kama tadinu tudan. Bagaimana perbuatanmu, begitulah Allah akan membalasnya. Jadi ad-din maknanya keadilan, segala sesuatu kezaliman akan dibalas. Pasti kalau jadi kalau ingin cari keadilan ya harus melalui hukum Islam, karena dia adalah dinul Islam. Jadi jangan dari sini kita harus paham, jangan cari keadilan melalui hukum-hukum buatan manusia, nggak ada. Keadilan itu hanya ada dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum Islam. Yang kedua, agama itu amal. Jadi kalau ada orang Islam tidak beramal, dia bukan muslim. Terutama apa? Salat. Terutama salat. Amal yang paling utama. Ya. Apalagi akhlak. Ya, amal itu akhlak. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ingin melihat agama seorang, lihat akhlaknya. Jangan lihat
hijabnya, jangan lihat jenggotnya, jangan lihat penampilan syar'inya, lihat akhlaknya. Makanya Nabi alaihissalam menyebut agama akhlak. Keberkahan agama kita dari akhlak kita. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlak. Jadi agama kita baik dan tidaknya, buruknya, kurang, lemah dan kuatnya, berkah dan tidaknya agama kita dari akhlak. Rasulullah SAW bersabda, Innallah auha ilayya. Innallah auha ilayya an tawadhu. Allah itu mengutus saya. Targetnya adalah agar kalian tawadhu. Rasulullah SAW bersabda, Inna mabu'ithu litammima makarim akhlak. Wa fi riwayah salih akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menghadirkan akhlak yang baik. Jadi sahih apa yang dikata Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini. Jadi agama itu akhlak. Semakin bertambah akhlak kita, berarti semakin bertambah agama kita. Bukan semakin pandai berdebat, semakin pandai menyampaikan argumen, dalil, bukan. Terdepan, agama ya akhlak. Ketika Nabi alaihissalam ditanya tentang wanita yang layak dinikahi, yang menjadi layak atau wanita yang ideal menjadi seorang istri atau menjadi seorang istri yang ideal, kata Nabi alaihissalam, wanita dinikahi karena 4. Tungkal mar'atu li arba', limaliha karena hartanya, wali jamahli karena cantiknya, wali hasabiha karena keluarganya dan nasabnya, kemudian yang keempat karena agamanya. Akhlaknya mana? Nabi tidak menyebut akhlak. Kata ulama di situ akhlak. Akhlaknya itu di agama. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, fadfar bitadiddin, utamakan yang memiliki agama, yaitu yang memiliki akhlak. Demikian pula bagaimana wanita melihat laki-laki. Kalau ingin memilih rumah tangga yang baik, maka harus cari suami yang berakhlak. Duit bisa dicari, insya Allah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ekonomi itu bersifat fluktuatif. Sekarang dia susah, besok dia bisa berkah. Justru salah satu cara untuk memperlancar rezeki, membuka pintu rezeki dengan nikah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau masing-masing punya kekurangan, lemah ekonominya, kalau nikah akan Allah cukupkan rezekinya. Yughnihumullahu min fadlih. Jadi salah satu cara untuk membuat hidup berkah, ekonomi berkah adalah menikah. Menikah. Ada aja jalannya, ada aja rezekinya. Ya. Tapi untuk membuat rumah tangga itu menjadi ideal, sakinah, mawaddah, warahmah, harus ada akhlak. Harus ada akhlak. Kalau berdasarkan cantik atau tampan, dia kan bisa berubah. Bisa berubah dia. Tapi yang lebih berkesan di hati seorang terhadap pasangannya, akhlaknya. Akhlak. Yang disebut dengan bahasa kita adalah inner beauty, kecantikan dalam. Wallahi tidak ada cantik yang lebih abadi. Tidak ada keindahan yang akan memudar sampai akhir hayat, sampai tua, melebihi kecantikan akhlak dan keindahan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ingin jadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, ya berakhlak, perbaiki akhlak. Apa kekurangan-kekurangan kita, dievaluasi. Ya, kemudian apa lagi? Bima faddalallahu bi ba'dha 'ala, karena kemampuan. Ya, kemampuannya, tenaganya itu lebih kuat. Makanya karena dia lebih kuat beraktivitas, bekerja, fisiknya tuh laki-laki lebih kuat. Makanya mereka jadi pemimpin. Untuk apa? Melindungi istrinya, melindungi anaknya. Bukan malah sebaliknya. Nah, karena 3 kelebihan inilah, laki-laki lebih objektif dalam menyikapi sesuatu. Lebih baik agamanya, dia tidak pernah mengenal berhenti beramal karena haid dan nifas. Dia terus sholat dalam keadaan apapun. Sebelum dia meninggal, dia wajib untuk selalu sholat, tidak ada pensiun. Kalau wanita, haram dia sholat kalau dalam keadaan haid dan nifas. Itulah kelemahan agamanya. Apalagi ditambah fakta mengatakan wanita itu kalau haid sangat ya, karena hormon yang kacau sehingga membuat sensitif dia. Di situ membuat dia lemah agamanya. Apa? Dalam beramal itu kurang istiqomah, sulit.
Kalau laki-laki nggak ada haid, jiwanya biasa-biasa saja. Jadi istilah bad mood itu lebih banyak pada wanita. Terutama pada saat dia haid. Makanya dikatakan Nabi alaihissalam lemah agamanya. Ya. Lemah agamanya. Kemudian fisiknya lebih kuat laki-laki. Makanya laki-laki itu wajib, dialah yang berhak menjadi pemimpin. Ya. Pemimpin dalam rumah tangga untuk bisa membimbing. Ya, membimbing keluarga, istri anaknya. Kemudian bisa mendukung agama. Ya. Agama istrinya dan anaknya yang lemah, yaitu maksudnya didukung untuk selalu beramal dengan mengingatkan sholat, menyuruh mereka sholat, ya, menjaga aurat, menjaga akhlak, kemudian melindungi. Seorang laki-laki harus melindungi anak istrinya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu pemimpin, qawwam, pemimpin dalam rumah tangga. Karena mereka berkewajiban memberi nafkah. Makanya seorang suami wajib memiliki penghasilan. Makanya kata ulama berdasarkan hadis Nabi alaihissalam, ya, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian wahai para laki-laki sudah punya kemampuan memberi nafkah, maka segeralah menikah. Bagaimana yang tidak punya penghasilan? Solusinya kalau ingin menikah, tidak dengan menikah, tetapi dengan puasa. Makanya para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang miskin yang tidak punya kemampuan beri nafkah, dia tidak boleh menikah. Karena dia wajib beri nafkah. Atau laki-laki yang lemah ekonominya, dia sudah punya istri, dia tidak boleh atau haram hukumnya berpoligami. Karena semakin bertambah istrinya, semakin berat untuk memberi nafkah. Walaupun dia menikah dengan perempuan kaya, tapi kewajiban nafkah tetap berlaku. Ini kata Allah, bima anfaqu min amwalihim. Jadi yang keluar rumah untuk kerja, mencari penghasilan, mencari maisha, mata pencarian, laki-laki, bukan perempuan. Kerjaan perempuan itu, kodrat perempuan di rumah. Boleh beraktivitas, tapi yang memberi nafkah, yang menanggung semua biaya dalam rumah tangga itu suami. Perempuan itu hanya membantu. Gak boleh sebaliknya, semua kebutuhan keluarga dia yang bayar. Suaminya hanya sekedarnya saja. Dosa dia. Kalau begitu faktanya, maka dia bukan pemimpin. Ingat kata Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Kapan dia memimpin? Ketika dia bisa membimbing. Ya. Ketika dia selalu mengarahkan istrinya, anaknya ketika bersikap tidak objektif. Jangan begitu. Ya, tapi kan begini, nggak usah begitu. Jangan. Jadi selalu menjaga sikap, ya, objektivitas dalam bersikap dan berpendapat. Itu tugas seorang suami. Saya udah nggak mau lah, maafin. Jangan gitu, nggak boleh. Allah saja Maha Pemaaf. Jadi setiap ada keanehan, ketidakpantasan dari seorang istri, ucapannya, perilakunya, suami jangan diam, langsung diluruskan. Begitu, itu tugas seorang suami. Jangan diem aja. Ya. Kemudian, dia harus melindungi, harus berani laki-laki itu. Ya, bukan malah dia berlindung di balik istri. Dia harus terdepan. Dia harus berani, laki-laki itu harus berani melindungi. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan, barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatan, dia akan mati syahid. Man qutila duna irdi, barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatan. Misalnya dia melindungi istrinya, ya, dari begal misalnya, atau dari upaya pemerkosaan, lalu dia bela, lalu dia mati syahid, kata Nabi alaihissalam. Man qutila duna irdi, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan kehormatan, maka dia akan dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang mati syahid.
Ya. Kemudian dia layak menjadi pemimpin dalam rumah tangga ketika dia memberi nafkah. Ya. Ketika dia memberi nafkah. Makanya seorang istri tidak boleh waktunya lebih banyak di luar. Waktunya itu untuk melayani suami. Ya, segala hal yang membuat dia lebih semangat dalam mencari nafkah. Menyiapkan pakaiannya, ya, menyiapkan makanannya, menyambutnya ketika datang, melepasnya ketika pergi dan berangkat. Ya, selebihnya kalau dia ingin dagang seorang istri silahkan. Makanya para ulama selalu memberi catatan ketika ditanya bagaimana hukum wanita bekerja, bagaimana hukum wanita berdagang di luar rumah. Maka jawabannya boleh selama tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu perlu diingat dan dicatat itu. Semua jawaban ulama selalu mengatakan itu. Boleh bekerja, boleh berdagang, boleh beraktivitas di luar rumah, ya, yang tidak sebentar, memakan waktu yang tidak sebentar. Tetapi catatannya adalah, syaratnya adalah selama tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Kenapa? Apa yang mau dicari? Uang. Suaminya sudah cari uang. Ya, seperti itu. Kemudian ayat ini qawwamun 'an nisa dijelaskan oleh hadis Nabi alaihi salam bahwa ayat ini menetapkan bahwa yang berhak menjadi pemimpin kewilayahan, bukan pemimpin perusahaan ya. Pemimpin kewilayahan, negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa, yang berhak memimpin adalah laki-laki. Karena hadis Nabi alaihissalam mengatakan dalam hadis Bukhari, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Kenapa tadi? Karena laki-laki itu kalau bersikap objektif, tidak pakai perasaan. Tidak pakai perasaan. Sekarang laki-laki aja banyak yang ya baper tingkat internasional. Apalagi wanita. Bagaimana dalam mengambil kebijakan kalau dia baperan orangnya? Bahaya. Ya, pas lagi tuh haid lagi. Wah, sudah. Mengeluarkan kebijakan siapa? Oh, benci saya sama dia. Kenapa benci? Pokoknya benci. Pokoknya saya buat kebijakan yang mempersulit orang-orang seperti itu. Akhirnya yang sulit bukan dia, semuanya yang seperti dia. Luar biasa. Mau bukti bahwa wanita itu tidak boleh jadi pemimpin. Ya, bagaimana istri presiden sangat besar pengaruhnya terhadap suami. Bahkan bisa jadi dia presiden sebetulnya, presiden yang mana suaminya itu presiden itu hanya kamuflase saja itu. Ya, seperti apa contohnya? Misalnya, banyak sekali pegawai negeri di kementerian itu teriak karena untuk bercerai itu sangat sulit sekali. Kalau dia yang menggugat, otomatis sekian persen dari gajinya langsung dipotong. Langsung otomatis diberikan kepada, bahkan 50% diberikan kepada siapa? Mantan istrinya, kalau dia yang gugat. Walaupun istrinya salah, misalnya selingkuh walaupun. Dan ini fakta. Ya, ada ikhwan kita, istrinya selingkuh. Lalu dia tidak bisa menggugat. Kenapa? Kalau gugat, otomatis 50% dari gajinya dipotong. Untuk mantan istrinya. Enak sekali kan? Akhirnya banyak yang cerai tetapi secara diam-diam. Selidik punya selidik, ternyata kenapa? Dipersulit urus sampai intervensi ya pemerintah dalam urusan pernikahan dan rumah tangga karena ini warisan Orde Baru. Di mana diperketat pegawai negeri atau pegawai BUMN untuk bisa menikah lagi. Itu adalah aturan produk atau warisan dari Orde Baru. Dalam hal ini ya saya tidak boleh menyebutkan. Yang jelas semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Dan itu fakta dan sulit sekali menikah. Ada lagi lucu seorang teman dia
istrinya di kementerian yang sama, dia lebih tinggi jabatannya, bahkan dia staf menteri, suaminya di bawahnya padahal masuknya sama. Akhirnya karena dia merasa lebih tinggi, lalu diremehin suaminya, nggak dihormati, satu atap tapi nggak pernah dilayani. Bertahun-tahun anaknya menganggap orang tuanya masih bareng dalam rumah tangga, tapi sebetulnya sudah tidak berhubungan lagi. Itu bertahun-tahun. Karena dia mau nikah nggak bisa, dicerai sulit. Akhirnya selama lebih dari 5 tahun begitu aja udah. Suaminya kayak orang bingung. Terus dia bilang sama saya, "Ustaz, gimana? Apa saya cari lagi?" Tapi nggak mungkin. Sulit sekali untuk menikah lagi selama saya belum bercerai dengan ini. Tapi melanjutkan dianya begitu, bercerai menikah lagi. Jadi maju kena, mundur kena. Akhirnya apa? Lucunya, setelah itu dapat kabar lagi, ternyata apa? Rujuk lagi sama istrinya. Karena capek tiap hari ketemu terus. Ya, udah nggak ada hubungan, tapi nggak berhubungan. Kamarnya beda, yang ini di sofa, yang ini di kamar. Bertahun-tahun begitu. Dia bilang, kok bisa rumah tangga? Ya gimana? Aturan dalam kementerian itu benar-benar intervensi, masuk ke dalam rumah tangga, masuk. Akhirnya apa? Balik lagi dia. Yaudahlah, demi anak-anak, udahlah. Balik lagi rujuk. Alhamdulillah. Jadi ini ya. Jadi pemimpin itu harus laki-laki. Kemudian di sini Allah menyebutkan sifat wanita salihah. Fasalihat, ciri-ciri wanita salihah kata Allah, qanitat. Ya, qanitat itu apa? Mudimu taat, selalu taat. Taat kepada Allah, selalu taat kepada Rasulnya, selalu taat pada suami. Jadi istri yang salihah itu taat kepada Allah. Nah, bagaimana taat kepada Allah? Nanti kita jelaskan contohnya. Taat pada suami, jangan melawan, jangan membantah. Jadi kalau ada istri membantah, hilang kesolehannya. Kalau ada istri melawan, hilang kesolehannya. Kalau ada istri membentak suami, hilang kesolehannya. Walaupun dia berhijab, walaupun dia bercadar. Allah yang katakan ini, qanitat. Wanita salihah itu yang taat. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga taat pada suami. Selama perintah suami tidak bersifat maksiat. Kemudian apa lagi ciri khas seorang wanita salihah? Hafidhatul ghaib. Selalu menjaga aib dan rahasia suami. Jadi seburuk-buruknya suami, dia gak boleh dibuka aibnya. Gak boleh dibuka rahasianya kepada orang tua sekalipun. Yahfadhuna sirra zauj, menjaga rahasia suami. Aibnya tidak boleh diumbar. Hafidhatul ghaib, dan jaga anaknya, harta suaminya, jangan boros. Ya, betul-betul jaga hartanya. Ketika akan menggunakan harta suaminya, uang suaminya, izin. Bukan menggunakannya seenaknya. Ya, itu ciri wanita salihah. Ya. Baik. Kemudian ikhwan atau akhwat para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi membawakan hadis. Hadis Abu Hurairah. Dari mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang besarnya hak seorang suami istri. Yang pertama buktinya bahwa hak ini harus dijaga betul oleh seorang istri. Jangan dianggap remeh. Apa? Hak untuk disambut ajakan suami ketika diajak untuk melayaninya. Ini yang terdepan. Kalau misalnya ketika sarapan tidak disiapkan, tidak ada konsekuensi hukum. Cuma luntur kesolehan. Ketika dia seorang istri tidak responsif, tidak cepat. Ya, kurang atau tidak melayani suami menyiapkan sarapannya, menyiapkan makan siangnya, menyiapkan bajunya. Hanya tidak sempurna kesolehannya. Tetapi kalau ada seorang wanita
berani menolak ajakan suami untuk berhubungan, melakukan hubungan suami istri, dia berani menolaknya dengan alasan apapun, maka hilang kesolehannya. Dipertanyakan kesolehannya. Di situ kesolehan seorang wanita, seorang istri, ya, diuji oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang istri selalu siap melayani, maka yang lain akan dimudahkan oleh Allah. Kuncinya di situ. Makanya Nabi Ali mengatakan, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashi. Kalau seorang laki-laki, seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, tetapi dia menolak, falam ta'tihi, fabata ghadban 'alaiha, lalu suaminya marah. Marah mungkin tidak harus memaki-maki, tetapi dia betul-betul kecewa dan marah. La'anathal malaikatu hatta tusbih, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Bahkan ketika seorang istri berani menolak ajakan suami, maka dampaknya bukan hanya laknat malaikat, bahkan dampaknya adalah wanita itu dimurkai Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihissalam, walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fataba 'ala idda illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki, seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan lalu dia menolaknya, kecuali yang ada di langit, kata Nabi alaihissalam, yaitu Allah akan marah terhadap si wanita itu sampai suaminya memaafkan. Kalau dia memaafkannya, besok pagi baru Allah tidak marah di pagi hari. Kalau dia tidak memaafkan sampai 2 hari Allah marah sama dia. Kalau dia tidak maafkan, dia tidak terima. Saya kurang apa? Kerja saya kencang, cari nafkah oke. Saya berusaha menjadi yang terbaik buat anak istri saya. Tapi kok minta dipersulit? Alasannya capek, alasannya aduh nggak siap, alasannya lagi nggak mood, alasannya dia kecewa. Ya udah nggak apa-apa. Ya maaf ya, saya capek ya bang ya. Tolong ngerti dong. Besok. Allahu Akbar. Luar biasa. Capek bang. Udah ngantuk banget nih. Kalau ngantuk, ya pakai caranya wudhu kayak, atau ini apa namanya, ke dapur makan sambal supaya langsung melek gitu. Karena urusannya apa? Ingat, penolakan terhadap ajakan suami mempertaruhkan kesolehan wanita. Kalau ini dijaga dengan baik, dijaga, insya Allah untuk melayani yang lain lebih mudah, lebih baik. Karena kalau untuk melayani dalam hubungan intim atau hubungan suami istri itu butuh mood, tapi dia tetap melayani. Kalau menyediakan makan lagi kesel kan bisa aja, nih dia basa-basi. Tapi kalau hubungan dia lagi nggak mood, lagi kesel, gimana coba? Tetap dia harus senyum, melayani, ya. Jangan dilayani tapi sambil merem. Kemudian dia bilang, sudah selesai bang. Akhirnya suami bilang, ya Allah, itu menyakitkan. Hati-hati, tolong jaga hasrat suami. Saya selalu mengatakan di beberapa majelis, kalau ingin suami setia, ingin suami betul-betul setia ya kepada istrinya, tidak menoleh ke wanita lain, tidak beralih ke wanita lain, kenyangkan suami dengan 4 hal. Kenyangkan hatinya dengan akhlak. Kalau dia punya suami, punya istri galak, dia punya teman di kantor baik, gimana, apa kabar bang, sehat? Istrinya tidak pernah bilang gitu. Dia bilang, ya Allah, seandainya saya punya istri kayak gini. Akhirnya lama-lama jadi berhubungan.
Yang pertama, kalau ingin punya suami setia, tolong perhatikan nih yang belum setia nih, yang belum punya suami setia nih. Jangan dulu menyalahkan suami, tapi koreksi dulu. Yang pertama, kenyangkan suami, kenyangkan hati dan jiwa suami dengan akhlak yang mulia. Betah deh suami. Bener. Mungkin dia lihat di luar sana bening-bening gitu ya, tapi dia lihat kayaknya akhlaknya kurang deh. Lebih baik akhlak istri saya. Akhlak itu tidak bisa dibeli dengan uang. Wallahi mahal. Yang kedua, kenyangkan hasratnya dengan pelayanan yang memuaskan. Kenyangkan. Apa kata Nabi alaihissalam? Ketika Nabi safar, makanya Nabi jarang safar. Kalau safar dia tidak lama. Kenapa? Ketika beliau terfitnah lihat wanita, lalu Nabi pulang. Apa kata Nabi? Yang dia punya, istri saya juga punya. Paham ya? Karena nggak ada wanita di luar rasanya coklat, di rumah istrinya rasanya pahit misalnya. Rasanya sama. Dan ini fakta, Nabi yang ngomong, bukan saya. Apa yang dia punya, istri saya juga punya. Ya, jadi kalau sama rasanya, berarti kenapa suami kok sampai harus punya will misalnya? Karena selama ini hasratnya tidak dikenyangin. Kenyangkan. Saya sering tanyakan dengan orang, saya tanya, ibu sini ibu. Ya Ustadz, aduh apa sih malu saya mau Ustadz. Sini, saya bilang. Kalau melayani berapa hari sekali? Aduh gimana ya, piye ya Ustadz ya. Malu aku. Nggak apa-apa tanya. Saya mau nanya, berapa? Karena suami ibu kan lebih muda usianya. Kata dia, ya seminggu sekali itu aku udah kepayahan Ustadz. Seminggu sekali sampuan. Oh berarti ibu seminggu sekali sampuannya kalau habis hubungan. Justru Bu, idealnya kalau bisa setiap hari astagfirullah kata dia. Ya udah, 2 hari sekali deh Bu. Ya Allah gak kuat Ustadz, gak kuat. Ya udah izinin suami. Oh jangan kata. Tapi gak berani melayani suami 2 hari sekali. Gak kuat saya, gak kuat. Udah, pokoknya jangan neko-neko. Kalau mau saya layani seminggu sekali, kalau enggak. Tapi gak boleh nambah lagi. Gak boleh cari istri yang lain. Tapi melayani dia batasi seminggu sekali. Ini serba salah ini. Kenyangkan hasrat suami. Yang ketiga, ya, kenyangkan apanya? Perutnya. Maksudnya, ayolah punya istri yang bisa pandai memasak. Karena masakan istri itu beda. Kesannya di lidah, menggugah selera beda. Bahkan seorang suami yang betul-betul bangga dengan masakan istrinya, dia bawa ke kantor loh. Dia nggak makan di luar, dia makan masakan istrinya. Kenapa? Kesannya beda. Kalau suami mendapatkan masakan dari pembantu sama istri, beda kesannya. Dia akan banggakan teman-temannya, istri saya itu masakannya enak loh. Para jemaah sekalian, betapa banyak laki-laki akhirnya kecantol sama mbak-mbak warteg. Sahih. Karena istrinya nggak pernah masak. Dia tiba-tiba menikah karena kok mbak ini pinter masak, basa-basi lama-lama, cocok di istri saya. Nikah dia. Dan ini kejadian. Karena dia sering makan di warteg itu. So istrinya nggak pernah masak. Banyak. Alasannya apa ya? Saya cari istri yang bisa masak. Jadi kenyangkan kenyangkan suami dengan hatinya dengan akhlak yang mulia, hasratnya dengan pelayanan yang maksimal. Kemudian apa lagi? Kenyangkan perutnya dengan masakan yang enak. Satu lagi apa itu? Kenyangkan matanya dengan penampilan yang menarik. Di luar wangi, mulus, bedakannya tebel, pulang, ya Allah. Katanya suami suruh ghaddul basar, menjaga pandangan. Tapi di luar itu indah, di dalam membosankan. Bagaimana? Jaga mata suami dengan penampilan istri. Makanya wanita itu tidak boleh atau tidak terlarang memakai parfum. Boleh pakai, bahkan parfum apapun yang mahal, 1 botol pun boleh. Yang diharamkan itu ketika dia pakai parfum lalu keluar rumah. Kalau di dalam rumah, pakai parfum sebanyak mungkin. Supaya suami itu, Masya Allah, ini parfum apa ini? Ada aja. Besok beda lagi. Besok subhanallah. Ya. Tapi saya lihat
istri-istri yang seperti itu kayaknya jarang. Tapi yang ada di sini insya Allah seperti itu. Walaupun sebatas doa dulu. Ya, baik. Jadi ingat, melayani suami ya menjadi bukti kesolehan seorang istri. Kalau seorang istri selalu melayani suami, siang, malam, lagi masak, udah aja, oh paham nih suami. Kata Nabi alaihissalam, kalau suami sedang datang hasratnya, sementara istri sedang masak, hentikan masaknya, matiin dulu kompornya. Walau ala kata walaupun sedang di dapur, berhenti. Ya. Kalau karena laki-laki itu para jamaah hasratnya tidak ketebak. Kadang lagi kamar mandi, tiba-tiba berhasrat. Kadang lagi lagi sikat gigi. Kadang lagi masak. Hasrat laki-laki itu sering datang tiba-tiba. Kalau lagi tidak hasrat, walaupun dipancing oleh istri, kadang-kadang ya udah deh, kasihan untuk membahagiakan istri. Yang lebih sering berhasrat siapa? Suami. Makanya pada saat berhasrat, tolong manfaatkan dan jaga betul hasratnya. Baik. Kemudian hal lain yang perlu kita bahas pada kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kalau seorang suami yang dikatakan imam wajib ditunaikan haknya, ternyata dia tidak bisa menjadi suami yang baik. Para ulama mengatakan suami yang harus dimuliakan, diberikan haknya adalah suami yang baik, yang istiqomah, yang memberikan nafkah, yang membimbing, bisa menjadi imam yang baik. Tetapi kalau suami ternyata tidak membimbing, tidak memberi nafkah, pengangguran berat, tidak menunaikan hak yang lain yang wajib, maka istri boleh menolak. Kalau suami tidak beri nafkah, lalu suami mengajak, maaf bang, kan abang tidak beri nafkah, jadi mohon maaf saya tidak bisa melayani. Boleh atau tidak? Boleh. Catat itu. Boleh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah 194. Al-Baqarah 194 dan surah An-Nahl 126. Jadi ketika suami baik bisa membimbing. Oh, kalau suami saya awam gimana Ustadz? Paling tidak dia memberikan keluasaan, memberikan kemudahan kepada istri untuk ngaji, untuk menuntut ilmu agama, bukan malah menghalangi. Karena untuk memiliki suami yang alim itu tidak mudah. Paling tidak suami memberi jalan. Silakan mah, kalau kamu ingin belajar agama, mungkin saya kan tidak paham betul agama, bodoh. Silahkan. Dia tidak bisa membimbing, tapi dia memberi kemudahan jalan. Istrinya untuk belajar agama, menuntut ilmu agama, saling menghargai. Bahkan tadi kamu dapat apa hari ini? Ngajinya dapat apa? Oh ini mas, gini. Oh Masya Allah. Ini yang harus dimuliakan suami begini. Suami yang betul-betul bisa membimbing atau memberi jalan bagi istri untuk belajar agama. Dan suami yang memberi nafkah. Tapi kalau dia selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memberi nafkah, tidak beri nafkah sama sekali, lalu dia ingin dilayani, maaf bang, saya tidak bisa melayani karena abang tidak beri nafkah kepada saya. Loh, haram kamu loh, kamu durhaka. Maaf bang, abang juga durhaka karena tidak beri nafkah kepada istri. Jawab gitu. Apa kata Allah? Faman i'tada 'alaikum, siapa yang melakukan kezaliman kepadamu, ini kan zalim, tidak memberi nafkah. Zalim. Sementara dia ibu rumah tangga yang dia nggak tahu dari awal, dia betul-betul mengandalkan suami. Tapi suami nggak ngasih. Ya, sampai dia harus irit-irit, uang belanja sedikit betul, dikasih, tapi kurang. Wah, yang ada duit ngasih sedikit, tapi marahnya, kekerasannya sering dilakukan. Ya, sering nyiksa istri. Nah, yang seperti ini kata Allah, fatadu alaihi, balas kata Allah. Tapi jangan berlebihan. Bimithli ma'tada alaikum. Jadi balas sesuai dengan
kekurangannya, sesuai dengan keburukannya. Ya. Karena gini, terutama nafkah. Karena nafkah itu terkait dengan hak untuk dilayani. Sama dengan mahar. Makanya mahar itu hak bagi seorang istri, bukan bagi orang tua istri. Kalau suami ternyata tidak bayar mahar, belum bayar mahar karena mungkin dia nggak punya mahar waktu itu untuk menikah, maka berarti dia tidak bisa menikmati istrinya. Kalau istrinya bilang, saya belum bisa melayani abang karena abang belum ngasih mahar ke saya. Sabarlah. Mahar saya misalnya, saya minta mobil misalnya, tapi abang belum ngasih juga mobil. Sampai saat ini belum dikasih. Jadi selama maharnya belum dikasih, maka berhak istri menolak ajakan suami. Karena mahar itu bima istamta'bihi minhun. Jadi ada mahar, ada hak untuk dilayani. Nafkah juga begitu. Kalau suami tidak beri nafkah, istri berhak menolak ajakan suami. Ya, suami KDRT sering mukulin istri, juga berhak nggak melayani suami. Makan nggak disiapin, diambil minum, ambil sendiri bang. Kok gitu istri? Lah, gimana? Saya tidak mendapatkan kelembutan. Saya ini wanita bang, lemah. Saya butuh kelembutan secara verbal, kelembutan secara sikap. Saya nggak pernah tuh dapat kelembutan, kata-katanya selalu abang kasar sama saya. Terus minta layani gitu, ambil minum, ambil makan, siapin makan. Maaf bang, nggak bisa saya. Silahkan itu, terapkan. Tapi jangan lebih, kata Allah. Jangan lebih. Kalau sudah nggak kuat, gugat. Karena kalau lebih menjadi jatuhnya durhaka. Ya. Dan juga Allah katakan dalam surah An-Nahl 126, ya, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kamu ingin membalas, kata Allah, ingin menghukum, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, maka balas dengan balasan yang setimpal, kata Allah tabaraka wa taala. Jadi, ya, ini kesimpulan dari hadis atau dari Al-Qur'anul Karim adalah idza kana az-zawju mustaqiman qa'iman bihaqqiha fanashajat wa hiya wa mana'tu haqqu fa hadza jazaa'uha. Jadi yang disebut oleh Nabi, kalau suami ngajak istri untuk berhubungan tetapi ditolak lalu membuat dia marah dan Allah pun marah, yaitu suami yang baik. Suami yang istiqomah. Yang betul-betul menunaikan hak istri. Ini yang dimaksud oleh hadis. Kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh suami, para suami ini. Nafkah nggak dikasih, tapi kalau minta dilayani harus. Kalau enggak nanti Allah marah loh gitu. Kita bilang, abang ini lebay dalam memahami hadis gitu loh. Saya udah ngaji bang gitu loh. Justru maaf, karena abang tidak ngasih nafkah, saya tidak melayani. Tapi Allah marah nanti. Justru Allah marah sama abang. Karena abang tidak beri nafkah. Jadi yang berhak dilayani, kalau tidak dilayani Allah murka. Yang berlaku pada suami yang baik dan bertanggung jawab. Yang senantiasa menunaikan hak seorang istri. Kalau ini dipenuhi haknya, hati-hati. Hati-hati dalam menjaga hati suami. Hati-hati, tutur kata dijaga. Makanya saya sedih. Ya, saya sedang menangani sekarang seorang suami luar biasa, soleh. Saya wala uzaki Allah, ada pengusaha sukses luar biasa. Bahkan juga dia donatur kami. Saya tunjuk aja, Pak Bang, saya punya rumah Quran. Udah habis berapa Ustaz? Baru 1,5 M. Udah, abang mau nggak ambil? Saya semua yang ambil. Dia nggak lihat duit, tapi istrinya selalu memaki-maki dia. Dia hebat ya, kamu ya, karena anak yang ketiga autis, selalu disalahin setiap berantem gara-gara kamu, tahu nggak? Pakainya elu lagi. Lo tuh, anak kita autis, menang kamu. Jadi selalu disalah, suaminya sabar bertahun-tahun. Sabar sekali. Para jemaah, hati-hati nih kalau ada suami sudah baik betul. Bayangkan rumahnya tempat kajian. Ya, seringkali ada kajian
Tapi karena jamaah, apalagi kalau saya hadir, kalau si ngisi itu full, sampai nggak muat rumahnya. Lalu dia apa? Bilang sama suaminya, kayaknya nggak muat deh buat kajian. Oke, kamu maunya apa? Kalau ada yang lebih luas, boleh kita cari. Cari Pondok Indah nggak ketemu, cari di Kemang nggak ketemu. Ketemulah di dekat rumah situ. Akhirnya apa? Dia beli rumah demi untuk supaya acara kajiannya menampung banyak. Dia beli rumah 22 M. Cash dia bayar. Demi membahagiakan istrinya. Tapi dibilang, ya itu wajar lah kalau beli rumah segitu. Dia sukses kan gara-gara saya. Doa istri gitu. Allahu Akbar. Nah, hati-hati. Jadi kalau ada suami tidak baik, ibu bisa, akhwat sekalian bisa mengimbanginya dengan Anda tidak memberi nafkah, saya tidak mau melayani. Tapi kalau suami sudah baik, sudah bertanggung jawab, sudah hak istri, luar biasa, sabar, lembut, selalu menasihati istri, tapi tidak dibalas dengan adab, dengan akhlak, dengan memuliakan suami, hati-hati. Maka wanita ini dekat dari neraka. Hidupnya selalu dipenuhi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ingat, yang menentukan surga dan nerakanya istri adalah suami. Terutama suami yang soleh, suami yang istiqomah. Makanya jaga betul. Ya, ingat hak terbesar setelah hak Allah bagi wanita yang sudah berumah tangga adalah hak suami. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil hak suami. Tapi luar biasa, biasanya istri yang seperti itu, yang tidak bisa memuliakan suami padahal suaminya baik, banyak faktor sebabnya. Pertama, karena ada gangguan jiwa. Ini hasil survei ya. Ada gangguan jiwa. Yang kedua, pengaruh kuat dari orang tuanya, terutama ibu. Dibisikin, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Makanya Nabi mengatakan, kalau seorang istri akan memasukkan siapapun termasuk orang tua ya atau ibunya, harus izin suami. Jadi kalau suami tahu bahwa ibunya, ibu kandung istrinya lah yang banyak mempengaruhi istrinya untuk tidak menghormati, untuk tidak memuliakan suami, maka suami berhak melarang istrinya untuk mengizinkan ibunya, ibu mertuanya untuk masuk ke rumahnya. Berhak. Kenapa? Kalau udah ketemu, bawaannya berantem terus. Udah ketemu ibunya hanya sejam 2 jam, ya mungkin suaminya di kantor, pulang rumah berantem. Maka kalau ini terus yang terjadi, atau yang tadinya istrinya tuh nggak pernah nuntut apa-apa sama suami, baik. Tapi setelah dia pulang atau bertemu orang tuanya, apakah dia orang tuanya ke rumahnya atau dia ke rumah orang tuanya, selalu bilang, kita kayaknya nggak punya ini nih, nggak punya itu, selalu bicaranya dunia. Loh, kok jadi begini kamu? Jadi pengaruh negatif oleh ibunya, oleh orang tuanya. Maka dalam hal ini, dalam hal ini apa? Suami berhak melarang istri untuk menerima ibunya datang ke rumahnya, atau dia tidak boleh datang ke rumah orang tuanya. Apa kata Nabi SAW? La yahlum ra'atin antasum. Ya, wala ta'atin bibiti illa bi'idni. Tidak boleh seorang istri membiarkan siapapun masuk ke rumahnya, rumah suami dan istrinya, rumah suami, rumah keluarga, kecuali dengan izinnya. Itu maksud hadis Nabi SAW. Yang berikutnya adalah tentang izin suami dalam beribadah. Betapa besarnya hak suami atas istri, sampai ketika seorang istri akan beribadah kepada Allah. Di sini Nabi mencontohkan puasa. Sampai ketika seorang istri akan berpuasa. Puasa apa ini? Apa puasa sunnah? Atau puasa wajib? Dijelaskan para ulama. Betapa besarnya hak seorang suami. Ibadah yang dimaksud yaitu, sebagian ulama mengatakan hanya puasa, yaitu puasa sunnah. Tetapi ulama yang lain tidak hanya puasa, sholat juga. Ibadah yang lain juga begitu. Kalau untuk sholat misalnya, wajib juga, tetapi wajib yang muasa, yang waktunya panjang. Misalnya gini, duhur, afdolnya awal waktu. Tapi dia bisa sholat di awal, di tengah, di akhir waktu, selama tidak mepet waktu sholat asar. Lalu suaminya datang, atau di weekend, di akhir pekan. Lalu dia ingin sholat duhur. Maka idealnya istri izin. Bang, saya izin dulu ya sholat duhur. Kenapa? Karena dia sholat di awal waktu. Tapi kalau dia sholat di akhir waktu, tidak perlu izin. Langsung sholat duhur.
Jadi ternyata izin suami dalam ibadah istri berlaku pada sunnah dan wajib. Wajib yaitu yang waktunya panjang. Misal, istri punya utang puasa Ramadan. Dia ingin bayar di bulan Syawal. Sementara dia sudah melaksanakan puasa 6 hari Syawal. Dia ingin langsung ya diteruskan dengan bayar utang. Izin atau tidak izin? Karena kesempatan membayar hutang sampai Sya'ban. Jadi kalau dia bayar hutang, dia puasa, tiba-tiba dia sahur, terus dia bilang pas sarapan, loh kamu nggak sarapan mah? Puasa bang. Saya minta ditemenin. Lah ini kan puasa utang, bayar utang. Hei wanita, belajar agama. Kalau Anda sedang bayar hutang puasa, dan waktunya panjang untuk bisa membayarnya sampai Sya'ban, kalau suami minta ditemenin sarapan, buka sarapan. Karena waktunya panjang. Jadi, izin itu berlaku pada ibadah sunnah dan ibadah wajib yang waktunya panjang. Bisa dipahami? Demikian pula jamak. Jamak zuhur dan asar. Misalnya tiba-tiba apa? Dia sholat apa namanya? Sholat zuhur dan asar. Suaminya belum. Kamu udah sholat asar? Udah. Kok nggak ngomong? Kan bisa berjamaah. Ya kamu nggak ngomong. Kamu ngomong dulu gitu loh. Ya terus kalau udah sholat ini gimana? Udahlah, masalah sholatnya ribut. Nah ini kadang-kadang perlu berjamaah. Adab mas suami apapun ngomong, bicara. Nanti sholat asar atau tidak sekalian bang? Digabung, dijamaah atau tidak? Sedekah juga bikin. Mau sedekah Jumat, mau sedekah saya izin. Kecuali suami terkenal pelit. Ya, dia tidak akan pernah mengizinkan istrinya sedekah, itu beda. Jadi ternyata izin itu berlaku pada ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Sebagian ini mengatakan hanya puasa, tapi saya melihat semua sunnah. Mau tahajud nanti ngomong, ya. Kecuali suami cuek, dia mengizinkan secara tubuh, secara bahasa tubuh dia. Artinya dia biarkan istrinya mau tahajud, mau witir, terserang, dia nggak masalah. Yang penting ketika suami bangun untuk salat subuh, dibangunkan oleh istrinya. Ketika dia mau sarapan disiapkan. Adapun tahajudnya dia nggak pernah marah ya. Maka tidak perlu izin secara lisan, nggak ada masalah. Karena dia sudah mengizinkan secara tubuhnya, dia diem ya selama tidak mengganggu tidak mengganggu seorang istri untuk bisa melayani suami, karena waktu itu dia waktu tidurnya suami gitu. Nggak ada masalah gitu. Tapi kalau tipe yang dia bilang suaminya ketat, kamu kalau mau tahajud ngomong ya. Kalau kamu puasa sunnah ngomong ya. Kalau kamu mau mau sedekah kamu ngomong gitu. Nah, berarti kita ngomong. Kenapa? Bisa jadi suami, kenapa? Supaya kita bareng puasanya. Bisa. Ada tipe yang suami itu kecewa kalau nggak diajak bareng. Ya, kalau kamu mau tahajud bicara, karena paling enggak kalau nggak berjamaah, paling enggak saya juga tahajud. Nah, perlu. Jadi masing-masing tahu urusan rumah tangga masing-masing. Sedekah juga gitu. Kalau kamu sedekah, kamu ngomong, saya marah. Kenapa? Ternyata dia pengen ikutan juga sedekah atau ingin nambahin. Jadi istri lebih paham karakter suami seperti apa. Ya, maka terapkan tuh etika dan adabnya itu tentang masalah izin. Karena Nabi misalnya mengatakan tidak halal seorang wanita berpuasa sementara istrinya ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Allahu ta'ala a'lam. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas dari kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada yang bertanya? Kalau tidak kita tutup. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kebijakan istri 50% gaji, kemungkinan itu jadi gini, kalau kita lihat selama ini justru banyak para suami yang menikah lagi dalam tanda kutip atau melalaikan istrinya dalam tanda kutip dibanding istri yang melalaikan suaminya. Jadi
aturan itu kalau bisa dibilang asbabun nuzulnya karena banyaknya para istri atau ibu-ibu yang terlantar gara-gara suaminya menikah lagi atau suaminya tidak memperhatikan anak istrinya. Maka dibuatlah kebijakan seperti itu. Yang saya tahu seperti itu, dan terus terang saya sendiri banyak ngasih pendampingan istri atau ibu-ibu yang ditelantarkan suaminya. Iya, saya setuju. Tapi begini, kebijakan manusia kan tidak ada yang sempurna. Pasti asasnya adalah kemaslahatan. Tapi juga tidak lepas dari kekurangan. Cuma yang saya kritik adalah kenapa kementerian di sini, pemerintah di sini terlalu intervensi. Oke, kebijakannya adalah alasan untuk melindungi istri dan anak misalnya. Kenapa itu tidak diserahkan kepada pengadilan agama? Nanti keputusan pimpinan berdasarkan rekomendasi, karena masing-masing rumah tangga kan kasusnya berbeda-beda. Untuk melindungi istri dan anak itu betul. Tapi yang saya dialami teman saya bagaimana? Di istrinya yang selingkuh, karena istrinya tahu kalau digugat, kalau dia menggugat dia kehilangan, tapi kalau suaminya yang menggugat dia dapat. Di situ dia tidak mau digantung suaminya. Bertahun-tahun dia nggak mau gugat. Karena kalau suaminya menggugat, maka dia dapat hak 50% dari gaji suaminya. Ini kan perlu dikritisi gimana ini. Jadi biarkan kasusnya secara detail diserahkan ke pengadilan agama. Dia gugat, ya kan? Oh, istrinya selingkuh. Nanti baru rekomendasi. Berarti dia berhak menerima semua gajinya, tidak boleh dipotong. Kecuali untuk anaknya sekian persen. Nah, ini nanti bersama pengadilan dijadikan rekomendasi kepada tempat dia bekerja. Di situ acuan dia. Oh, ini kesalahannya di istri ini. Baik, kalau gitu dikasih utuh, kecuali dipotong untuk anaknya sekian persen, 20% misalnya, atau berapa. Nah, ini kan udah dari awal, belum berpengadilan agama, sudah diintervensi. Nah, ini yang kita kritik. Ya, sebaiknya itu serahkan wilayahnya ke pengadilan agama. Jangan ada tumpang tindih, gitu. Kalau untuk melindungi istri dan anak, saya setuju. Karena banyak oknum-oknum laki-laki juga banyak. Banyak. Tapi, apakah selalu istri jadi korban? Kalau suami jadi korban gimana? Makanya saya tekankan, biarkan pengadilan agama. Pengadilan agama yang nanti akan menganalisis, mempelajari kasusnya ini apa masalahnya, yang salah siapa, akar masalahnya di mana. Nah, dari situlah keluar keputusan yang dikeluarkan oleh hakim. Nah, keputusan hakim inilah yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan pada tempat dia bekerja. Begitu, itu yang fair. Saya lihat begitu. Jadi, mengambil keputusan sesuai dengan kasusnya masing-masing. Yang tujuan tentu pengadilan agama tidak gegabah dia. Oh, ini yang zalim suaminya, tidak beri nafkah segala macam. Hukum 70% dari gaji suaminya potong. Itu hakim setelah mempelajari, menelaah, menganalisis, wah ini nakal suaminya nih. Ah, itu silahkan. Tapi kalau yang nakal istrinya, tidak diakomodir para jemaah. Memang persentasenya lebih tinggi laki-laki yang nakal. Tapi kan yang laki yang perempuan nakal juga harus diatasi dong. Gitu. Ini intervensi sekali, sangat intervensi. Terus dipersulit cerai. Islam aja menghalalkan cerai kok. Jadi jangan intervensi. Saya kritik itu intervensi. Serahkan aja pengadilan agama. Serahkan. Ada pengadilan agama buat apa? Misalnya suaminya udah merasa dia tidak dihargai karena begini, kalau istri sudah mulai kerja, kenapa Islam menganjurkan laki-laki itu bekerja, istri lebih banyak di rumah? Karena hasil penelitian bahwa istri ketika dia keluar rumah, lebih banyak keluar rumah, apalagi dia bekerja, apalagi dia punya penghasilan lebih besar, dia akan lebih cenderung durhaka sama suami. Kecenderungan istri itu durhaka kepada suami ketika istrinya itu punya penghasilan lebih besar, hormatnya. Oh, udah cerai aja saya, berani nantang nih. Karena saya punya penghasilan lebih gede dari Anda. Bahkan berani selingkuh, berani banyak hal. Makanya Allah tuh jaga rumah tangga. Biarkan suami yang bekerja. Kalaupun istri bekerja, sekedarnya saja. Kalaupun istri berdagang, sekedarnya saja. Jangan sampai
Kerjanya istri, kalau dia tidak kuat agamanya bahaya loh. Akan terkikis rasa hormatnya sama suami. Dia malah, kok saya jadi kerja terus pagi, siang, malam, pagi, siang, sore. Suami saya kayak nganggur. Akhirnya apa? Kalau seandainya dia tidak hormat, suami harus terima. Itu konsekuensi ketika wanita keluar rumah. Gitu. Makanya, ya betul-betul tolong diperhatikan. Semuanya harus sesuai dengan kodrat. Kodratnya laki-laki mencari nafkah dan memberinya kepada keluarga. Kodratnya perempuan ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Udabbir ahwal wa syu'un zaud, mengurus suami, mengurus anak. Mau nyari tambahan? Silahkan. Tapi jangan sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Gitu. Islam itu solusi terbaik. Solusi terbaik. Gak akan ada rumah tangga sakinah kecuali dalam rumah tangga itu betul-betul ada agama di situ. Ada akhlak di situ. Agama aturannya diikuti dan juga bermakna agama itu akhlak. Ada akhlak, pasti rumah tangga sakinah. Ada aturan agama diterapkan, pasti di situ juga ada keberkahan dan ketenangan. Dan ingat, ketenangan rumah tangga dimulai dari mana? Dari istri. Kalau dua-duanya nggak benar, selama tidak dimulai dari istri, tidak akan pernah. Makanya Allah katakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, di antara tanda kebesaran Allah, di mana Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Wahai para laki-laki, kenapa kamu menikah? Agar kamu mendapatkan ketenangan dari istrimu. Berarti yang memulai rumah tangga menjadi lebih tenang, istri. Kalau masing-masing punya kekurangan, punya keterbatasan. Jadi yang membuat rumah tangga menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih sakinah, dimulai dari istri. Istri itu luar biasa. Jadi dia lebih mewarnai dia. Doa istri luar biasa. Dukungan istri luar biasa. Luar biasa. Ya. Banyak sekali suami yang menjadi luluh, menjadi lebih baik, lebih istiqomah karena peranan istri. Banyak. Bahkan ada seorang ustadz tidak kenal sunnah. Tidak kenal sunnah dia. Dia punya istri pertama, istrinya biasa. Dia nikah lagi sama wanita yang sudah kenal sunnah. Akhirnya apa? Malah ustadz ini jadi ikut sunnah karena pengaruh istrinya. Makanya istri itu harus kuat. Kepribadiannya harus kuat. Jadi dia bisa mewarnai. Ya. Jadi ketenangan itu dimulai dari wanita. Kalau dia berakhlak, kalau dia lembut, kalau dia sabar, secara umum kalau wanita itu berakhlak, insya Allah rumah tangga tetap terjaga. Walaupun misalnya suaminya banyak kekurangan, tapi tetap paling tidak anak tuh akan merasakan kok rumah tangga atau rumah kok enak ya. Di mana ada terasa nyamannya di situ? Karena ada peranan istri. Tapi kalau yang masalah istri pasti tidak akan pernah tenang. Coba pegang omongan saya. Kalau yang nggak benar itu istri, ibu dari anak-anak, hilang itu ketenangan. Padahal suaminya baik, suaminya lembut, suaminya sabar. Nggak ada yang tenang, udah kayak kapal pecah rumah tangga itu. Tapi kalau yang nggak benar suaminya, tapi istrinya sabar. Tetap rumah tangga terkendali dengan baik. Walaupun banyak yang di luar ekspektasi. Ya rumah tangganya ya Allah, ya kita sedih lah. Tapi apa? Tetap terjaga tuh. Anaknya tetap bisa belajar, tetap bisa konsentrasi. Saya pernah ada kasus di Cibubur. Istrinya Masya Allah, solehannya luar biasa. Suaminya ternyata nikah lagi diem-diem. Ya, bertahun-tahun. Ternyata nikah sama wanita awam. Dikendalikan suaminya ini. Bahkan diporotin suaminya. Ya, sampai akhirnya ketahuan. Lalu anaknya hafal Quran, Bu. Di pondok itu hafal Quran, berprestasi, langsung shock anaknya. Tapi apa? Sama istri dikendalikan. Ayo sini anak. Tenang, ada mama. Kamu belajar aja. Nggak usah mikirin papa begini. Balik lagi semangat. Ibu itu kunci. Makanya nggak apa-apa. Lu, Pak, kamu rusak gak dapat. Tapi saya jagain anak-anak. Makanya rumah tangga itu kuncinya di ibu. Biar bapaknya begini, begitu. Tenang, kondisikan. Jadi stabilitas politik rumah tangga siapa yang mengendalikan? Jadi ibu ini menteri.
Politik dan keamanan. Jadi ibu itu menteri Menko Polhukam itu. Jadi Menko Polhukamnya rumah tangga ya ibu-ibu. Dia bisa mengendalikan anak loh. Pengaruh nggak kalau ada kejadian rumah tangga? Keributan gitu. Pengaruh besar terhadap konsentrasi anak, adab. Wallahi, itu tetangga saya, bapaknya nikah lagi, anaknya gila. Kenapa? Karena ibunya menghasut. Tuh bapak kamu gila, narkoba gila. Tenang, perempuan, bangun. Sabar. Rumah tangga baik dan buruknya perempuan yang mengendalikan. Dia menghasut, luar biasa. Sampai dia, bencinya luar biasa sama bapaknya itu. Ibunya menghasut. Nggak boleh. Seburuk-buruknya ayah, tetap dia ayah mereka. Jangan dihasut, jangan dijelek-jelekin, nggak boleh. Makanya Menko Polhukam rumah tangga istri itu. Ya, nggak ada istilah ini hanya ada di saya nih. Istilah itu. Tolong ya Bu ya. Rumah tangga seburuk-buruknya, sebesar-besarnya masalah rumah tangga, tolong kendalikan. Hadir ibu sebagai Menko Polhukam. Tenangkan jiwa anak-anak, kondisikan agar kondusif rumah tangga, selesaikan di kamar. Berantem sekalian. Ya, tapi jangan sampai anak tahu, nggak apa-apa. Tapi anak taunya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini ada pertanyaan lagi. Kalau suami mengajak hubungan, istri menolak tidak boleh. Bagaimana hukumnya jika sebalik? Jadi ini saya jadi apa? Oh iya tentu. Bodoh suami nggak mau melayani, bodoh dia. Ya, karena jarang-jarang istri minta. Tapi kalau saya nggak tahu ya, kalau perempuan Indonesia ya, lebih banyak suami yang minta. Ya, kalau perempuan Arab mungkin dia minta. Perempuan Eropa mungkin dia minta karena salah satu faktornya tidak dihitan. Ya, tidak dihitan tuh membuat nafsunya tuh gede banget, libidonya tinggi sekali. Tapi kalau perempuan-perempuan di Indonesia, mungkin yang sekarang kan banyak yang dihitan tuh, itu mengurangi. Ya, maka kalau kasusnya seperti ini, ya kita bilang ya wajib dilayani juga. Jangan ditolak, kasihan dia. Ya, walaupun sebetulnya hasratnya wanita ketika dia minta kemudian tidak disambut, itu pasti sangat terpuruk dia jiwa seorang istri, tidak merasa merasa tidak dihargai. Tapi tidak separah kalau suami ngajak ditolak. Karena bagi wanita apa ya? Perlakuan suami itu lebih penting ketimbang seks gitu. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan saya salah dan bisa dikoreksi itu. Karena bagi seorang istri, pelayananmu, kelembutanmu, itu udah bagi saya penting, gitu loh. Jadi bagi dia, kalau dia minta dilayani oleh suami, itu bonus. Tapi kalau suami nih, belanjanya boros istri, ya udah sabar, ya kan? Banyak kekurangannya, tapi ketika dia minta dilayani, nggak dilayani, itu fatal sekali. Itu. Fatal, dia yang membuat rumah tangga menjadi retak gitu. Ya, shock gitu, suami sangat kecewa. Itu bisa dendam loh suami. Itu bisa disimpan betul bahwa suami istrinya itu bukan istri yang baik karena setiap diajak selalu ditolak. Saya kira itu. Ada wanita yang menikah dengan laki-laki muslim tapi laki-laki tersebut sudah beristri dengan non-muslim, Maksudnya sudah beristri tapi laki-laki tersebut sudah beristri dengan non-muslim, berarti wanita di luar Islam. Wanita tadi menyarankan suaminya bercerai dengan istri non-muslim. Nggak boleh dong. Kalau dia nikahnya dengan cara yang halal, artinya menikah dengan wanita ahlul kitab, wanita Kristen, kenapa harus dicerai? Kan dia dibolehkan oleh Allah. Kalau misalnya calon suaminya, karena dia sudah punya istri, ternyata dia masih berumah tangga dengan istrinya yang Kristen, boleh. Kecuali istrinya non-muslim, yaitu Hindu, Buddha. Syaratnya begitu boleh syaratin. Kamu mau nikah sama saya, cerai dulu sama istri kamu, karena dia Buddha. Karena ibu musyrik nggak boleh. Laki-laki muslim tidak boleh berumah tangga dengan wanita musyrik. Tapi kalau di wanita ahlul kitab, apa alasannya? Allah membolehkan kok. Itu alasan aja. Kalau ini alasan klasik ini, supaya dia hanya punya suami seorang, hanya dia yang punya suami, laki-laki wanita lain tidak bersuami dengan dia. Tapi tadi jelasin dia, kalau istrinya agamanya agama musyrik, ya boleh. Disyaratkan untuk menikah dengan laki-laki itu agar dia menceraikan istrinya dulu. Ya. Karena bisa jadi dia mu'alaf,
ya, dulu Hindu atau Buddha, lalu dia masuk Islam tapi istrinya tidak. Atau dia menikah, maka itu bukan menikah, sebenarnya zina itu. Ya, Muslim menikah dengan Buddha, zina. Muslim menikah dengan wanita Hindu, zina. Bukan rumah tangga. Nah, kemudian apa lagi? Kalau dia istrinya itu ahlul kitab, Kristen misalnya, penganut agama Kristen Ortodok, Kristen Protestan, Kristen Katolik, nggak ada alasan untuk minta istri pertamanya digugat atau dicerai, nggak boleh. Wallahu ta'ala alam. Hah? Kalau nikah dengan istrinya yang non-muslim tadi bukan secara Islam? Nggak ada ngaruh, tidak ngaruh. Caranya Islami, tidak Islami. Selama dia sah di mata Allah, yang penting dia nikah dengan wanita ahlul kitab. Dengan wanita ahlul kitab. Ya, adapun akadnya misalnya, tapi akadnya misalnya dengan walinya si perempuan misalnya, atau nikahnya di gereja, cara itu membuat haram, tapi tidak mempengaruhi keabsahan nih akad nikah, tidak mempengaruhi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.